Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai ideologi bangsa. Baik, kami yang beranggotakan, yang pertama ada Zida Nurafia, yang kedua ada Muhammad Furqan Alfaini, yang ketiga ada saya sendiri Asni Fayanti, yang keempat ada Afifah Aslam Izzati, yang kelima ada Fadilah Yumna Aziza, dan yang terakhir ada Dina Fitriana. Baik, selanjutnya menginjak materi yang pertama adalah ideologi bangsa. Tadi materi kita adalah ideologi bangsa. Pertanyaan, apa sih ideologi bangsa Indonesia? Nah, ideologi dari bangsa Indonesia adalah Pancasila. Pancasila ini sebagai ideologi bangsa. Lantas pertanyaannya, ideologi itu apa? Jadi, ideologi ini berasal dari kata idea dan logos. Ide yang artinya ide, dasar, konsep, gagasan, pengertian, sedangkan logos itu adalah ilmu. Jadi ideologi adalah ilmu yang mempelajari tentang pengertian dasar cita-cita. Lantas cita-cita yang seperti apa nih? Cita-cita yang sifatnya tetap dan harus dapat dicapai sehingga cita-cita ini sekaligus merupakan dasar atau pandangan kita. Namun ideologi seiring berkembangnya ini menjadi suatu paham mengenai seperangkat nilai atau pemahaman yang oleh suatu kelompok atau suatu orang ini menjadikan pandangan hidup. Jadi kalau Pancasila ini dijadikan sebagai ideologi bangsa, maka maknanya Pancasila ini dijadikan sebagai dasar atau pedoman hidup. Seperti itu. Baik, materi selanjutnya adalah pengertian ideologi menurut para ahli. Yang pertama ada A.S. Hanbi nih, mengatakan bahwa ideologi adalah seperangkat gagasan yang membentuk landasan teori ekonomi dan politik atau yang dipegangi oleh seseorang atau sekelompok orang. Selanjutnya ada Sujono Sukamto, menyatakan bahwa secara umum ideologi sebagai kumpulan gagasan, ide, keyakinan, kepercayaan yang menyeluruh dan sistematis yang menyangkut bidang politik, sosial, kebudayaan maupun agama. Nah, yang ketiga ada Gunawan S, merumuskan ideologi sebagai seperangkat ide asasi tentang manusia dan seluruh realitas yang dijadikan pedoman dan cita-cita hidup. Nah, yang terakhir ada Franz Magnus Suseno mengatakan bahwa ideologi sebagai suatu sistem pemikiran yang dapat dibedakan menjadi ideologi terbuka maupun ideologi tertutup. Baik, ini cukup dari saya. Selanjutnya akan disambung oleh rekan saya Zida Nurafia. Terima kasih. Ya baik, terima kasih Saudari Asni Fayanti. Selanjutnya saya Zida Nurafia akan melanjutkan presentasi selanjutnya. Nah, tadi sudah disinggung oleh Saudari Asni Fayanti tentang ideologi terbuka dan tertutup. Nah, apa sih ideologi terbuka dan tertutup? Jadi di sini saya akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama itu adalah ideologi tertutup. Nah, ideologi tertutup itu merupakan suatu sistem pemikiran tertutup. Nah, ciri-ciri ideologi tertutup itu yang pertama merupakan cita-cita suatu kelompok orang untuk mengubah dan memperbarui masyarakat. Kemudian yang kedua itu atas nama ideologi dibenarkan pengorbanan-pengorbanan yang dibebankan kepada masyarakat. Kemudian yang terakhir itu isiannya bukan hanya nilai-nilai dan cita-cita tertentu, melainkan terdiri dari tuntutan-tuntutan konkret dan operasional yang keras yang diajukan dengan mutlak. Ya baik, kemudian selanjutnya saya akan menjelaskan tentang ideologi terbuka. Nah, apa sih ideologi terbuka itu? Nah, ideologi terbuka itu adalah ideologi yang merupakan suatu pemikiran yang terbuka. Nah, ciri-ciri ideologi terbuka itu yang pertama itu adalah bahwa nilai-nilai dan cita-citanya itu tidak dapat dipaksakan dari luar, melainkan digali dan diambil dari moral budaya masyarakat itu sendiri. Nah, dasarnya itu bukan keyakinan ideologis sekelompok orang, melainkan hasil musyawarah dari konsensus masyarakat tersebut. Kemudian itu nilai-nilai itu sifatnya dasar secara garis besar saja, sehingga tidak langsung operasional. Nah, mungkin itu yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh Saudari Afifah Aslam Izzati. Waktu debat saya persilakan. Selanjutnya saya Afifah Samsati akan
menjelaskan tentang fungsi ideologi. Nah, fungsi ideologi menurut Raman Subakti ada dua. Yang pertama, sebagai tujuan atau cita-cita yang hendak dicapai secara bersama oleh suatu masyarakat. Yang kedua yaitu sebagai pemersatu bangsa atau pemersatu masyarakat. Nah, jika semisal ya di dalam masyarakat ada konflik, ideologi itu pun bisa dipakai sebagai prosedur untuk penyelesaian konflik yang terjadi dalam masyarakat itu sendiri. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang makna Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia. Nah, makna Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia itu sendiri adalah bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam ideologi Pancasila itu menjadi cita-cita normatif bagi penyelenggara bernegara. Dengan kata lain, visi yang diselenggarakan atau visi yang dari penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia adalah terwujudnya kehidupan yang berketuhanan, yang berkemanusiaan, yang berpersatuan, yang berkerakyatan, dan yang berkeadilan. Lalu, Pancasila sebagai ideologi nasional berfungsi untuk cita-cita normatif penyelenggara bernegara dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila itu sendiri. Nah, nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila itu sendiri merupakan nilai yang disepakati bersama. Karena itu juga bisa berfungsi sebagai sarana pemersatu masyarakat yang dapat mempersatukan berbagai golongan, baik itu ras, agama, pokoknya berbagai golongan di masyarakat Indonesia seperti itu. Sifat ideologi ada 3. Yang pertama, dimensi realitas, yakni nilai yang terkandung dalam dirinya bersumber dari nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, terutama pada waktu ideologi itu lahir, sehingga mereka betul-betul merasakan dan menghayati bahwa nilai-nilai dasar itu adalah milik mereka bersama. Pancasila mengandung sifat dimensi realitis ini dalam dirinya. Yang kedua, dimensi idealisme. Ideologi itu mengandung cita-cita yang ingin dicapai dalam berbagai bidang kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara. Pancasila bukan saja memenuhi dimensi idealisme ini, tetapi juga berkaitan dengan dimensi realitas. Yang ketiga, dimensi fleksibilitas. Ideologi itu memberikan penyegaran, memelihara dan memperkuat relevasinya dari waktu ke waktu, sehingga bersifat dinamis, demokratis. Pancasila memiliki dimensi fleksibilitas karena memelihara, memperkuat relevasinya dari masa ke masa. Selanjutnya, saya Fadilah Yumna akan menjelaskan mengenai faktor pendorong Pancasila sebagai ideologi terbuka. Kenyataan dalam proses pembangunan nasional dan dinamika masyarakat yang berkembang secara cepat. Kenyataan ini menunjukkan bahwa bangkrutnya ideologi yang tertutup dan beku cenderung meredupkan perkembangan pada dirinya. Pengalaman sejarah politik masa lampau, tekad untuk memperkokoh kesadaran akan nilai-nilai dasar Pancasila yang bersifat abadi dan hasrat mengembalikan secara kreatif dan dinamis dalam rangka mencapai tujuan nasional. Saya Muhammad Furqan Alfaini. Di sini saya akan menjelaskan batasan ideologi terbuka Pancasila. Yang pertama, stabilitas nasional yang dinamis. Yang kedua, larangan terhadap ideologi Marxisme, Leninisme, dan komunisme. Yang ketiga, mencegah berkembangnya paham liberalisme. Yang keempat, larangan terhadap pandangan ekstrim yang menggelisahkan kehidupan bermasyarakat. Dan yang terakhir, penciptaan norma-norma baru harus melalui konsensus. Baik,
cukup sekian presentasi yang bisa kami paparkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.